Oke teman-teman, kali ini kita akan menyimak video yang sangat menarik. Bagaimana kemudian Guntur Romli itu kemudian dikuliti habis-habisan oleh kader Gerindra. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Saya itu memang agak tergelitik sampai saya buat video ya tentang masalah itu. Kok tiba-tiba Ahok muncul di belakangan. Jadi saya ini disclaimer, saya tidak dalam posisi untuk menyalahkan atau membenarkan kinerja Ahok di Pertamina. Ketika kasus Patraniaga ini muncul, kemudian tidak lama setelah itu Pak Ahok membuat podcast. Menyatakan saya akan tangkap semuanya segala macam. Loh, yang nangkap ini Kejaksaan Agung. Kan jadi pertanyaan, loh, habis itu nalar orang berpikir ditarik ke belakang. Loh, kan dia komisarisnya. Kalau Pak Ahok nggak bicara dengan marah, dengan gaya dia tahu sendiri kan, mukanya sampai merah segala macam, saya tangkap segala macam, ini nggak akan ada masalah kayak gini. Karena semua itu sudah berjalan. Jadi begini yang saya maksudkan. Kalau yang Pak Ahok bilang dia mau tangkap semua segala macam, dia siapa? Dia bukan aparat penegak hukum. Kalau yang mau diberikan apresiasi terhadap penindakan yang dilakukan oleh terkait dengan masalah ini, itu satu adalah pemerintahan Pak Prabowo. Karena kita sama-sama tahu ya, masalah-masalah gini, mafia-mafia ini udah puluhan tahun, Bung Aiman. Baru di pemerintahan Pak Prabowo itu bisa dibuka semuanya. Yang kedua, yang patut diapresiasi itu adalah Dirut yang baru. Ya, Dirut yang baru itu ya, dengan secara ofisial dia menyatakan saya secara korporasi memohon maaf terhadap kinerja yang selama terjadi. Beliau baru 4 bulan menjabat. Anda bandingkan seorang yang tidak terlibat, tidak ada di fase pada saat terjadinya mega korupsi itu, mengambil take over, mengambil tanggung jawab untuk menyatakan bahwa Pertamina meminta maaf. Saya atas nama Pertamina minta maaf. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ahok. Jadi bisa dikatakan gini loh, saya bilang Pak Ahok ini pahlawan kesiangan, gitu loh. Semua udah ditangkap, bahkan mungkin akan berlanjut kepada hal-hal tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Nah, yang jadi masalah itu yang janggal Anda mau katakan. Nah, yang berikutnya, saya udah tonton tuh. Nah, itu yang janggal Anda mau katakan. Itu yang janggal. Saya sudah tonton semua podcastnya. Itu udah ditanyakan. Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patraniaga ini, ya kan, kasus Patraniaga ini nggak dijawab sama dia. Kan cuman itu doang. Ini dia ngomongnya prestasi ya seperti yang dikatakan oleh Bung Guntur tadi. Dia cuma ngomongin saya sudah gini, saya udah ngoceh, sudah ribut, silakan rekaman segala macam. Yang ditanyakan cuma simpel. Anda tahu atau tidak bahwa ada kasus Patraniaga? Kan cuman itu. Cuman itu pertanyaannya, nggak dijawab. Nah, yang menjadi dua faktor. Dia tahu atau tidak? Itu dulu. Kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak menjalankan fungsi pengawasannya. Ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tahu tapi dia tutup mata, ya kan, dia tutup mata, ini yang menjadi masalah. Artinya bisa dikatakan dia membiarkan suatu tindak pidana terjadi, ya kan? Bahkan bisa dikatakan ini ada obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan, karena fungsi dia adalah mengawasi. Fungsi dia mengawasi, bahkan dia bisa memberikan masukan kepada direksi, bahkan bisa memberikan masukan ke Kementerian BUMN, bahkan presiden itu adalah teman dia loh. Ya kan, Pak, nggak ada yang nggak benar di sini. Konteksnya di situ. Nah, ini dilebarkan kemana-mana. Konteksnya ini Patraniaga. Ditanyakan ke Ahok, lu tahu apa enggak? Kalau tahu artinya obstruction of justice, Anda mengatakan itu? Ya, kurang lebih kalau seperti tidak itu. tahu, lalai dalam pengawasan. Ya, seperti itu. Silakan jawab.
Ini kasus korupsi di Patraniaga bukan kasusnya Ahok. Itu pertama kita Ya harus tegaskan. benar. Yang pertama, sebentar. Anda bicara, saya ngomong, ya. Saya ngomong, Anda diam, gitu. Jadi ini bukan kasus korupsinya Ahok, tapi kasus korupsinya Patraniaga. Kita perlu dudukkan di sini. Tapi memang sejak awal, ketika ada pengumuman, ada tersangka dan ditangkap dengan kasus Patraniaga, ya. Kemudian wartawan juga mengkonfirmasi di media rame. Kemudian dikonfirmasi kepada Ahok. Jadi ini mungkin karena permainan framing yang ada di medsos ataupun media, Ahok seolah-olah dia mendapatkan. Tapi runutannya benar nggak tadi? Kalau karena Ahok dulu yang menyampaikan. Enggak benar. Kalau Anda baca media, kalau Ahok Anda itu baca reaktif. Tanggal 27 Februari ya, ketika ada urutannya gimana? Ya, menurut Anda? Ya itu ada pengumuman ya soal yang Patraniaga. Kemudian di situ kemudian diarahkan kepada Pak Ahok. Pak Ahok mengatakan saya siap dipanggil untuk menjelaskan. Yang ingin Pak Ahok lakukan adalah dia membongkar kasus ini. Emang cuma mereka saja yang sekarang. Enggak, masalahnya di kasus Patraniaga, dia tahu apa enggak, itu aja pertanyaannya. Enggak usah dulu yang ke yang lain-lain. Ya, langsung tanya. Itu aja pertanyaannya. Enggak usah dulu yang ke yang lain-lain. Ya, langsung tanyakan ke Ahoknya, jangan tanyakan ke. Iya, makanya kita tanyakan. Ya. Dudukin Ahok di sini. Karena Ahok nggak ada di sini, maka kita dengarkan yang ini. Iya. Jadi dia juga nggak tahu apa-apa. Enggak, saya hanya mengutip. Anda kan nggak lengkap. Anda menanyakan pada sesuatu yang jelas nggak bisa dijawab gitu loh. Enggak, podcastnya Ahok juga mengatakan dia sudah memberikan teguran-teguran kepada Direktur Utama Patraniaga. Tidak ada. Ada di situ. Tidak dia ada. bilang soal pemecatan dan sebagainya. Tidak ada. Anda saya sudah catat semuanya. Anda tonton lagi di situ ada soal. Tidak kalau ada. saya jadi utama saya pecat. Dia ngalor ngidul ke masalah-masalah yang lain. Berarti Anda nggak nonton. Dia ngalor ngidul ke masalah-masalah ada lain. kata-kata Pak Ahok di situ ada. Saya sudah Kemudian siap. yang paling penting adalah Saya datang ke acara ini, saya sudah siap dengan semua itu. Karena ini inilah kasus besar. Ini permainan tidak hanya yang ada Patraniaga. Karena itu apa? Ahok siap untuk memberikan keterangan apa saja yang menjadi masukan-masukan dia kepada kementerian, termasuk juga kepada direksi, termasuk dia menyinggung soal harga minyak yang tidak pernah dimasukkan kepada e-katalog. Ini termasuk yang dikeluhkan oleh Pak Ahok, sehingga disitulah terjadi yang namanya permainan harga, tidak ada yang namanya transparansi. Nah, kita sekarang kalau bicara soal penegakan hukum ya panggil semua dong. Jangan tiba-tiba semua diarahkan kepada Pak Ahok. Meskipun Pak Ahok sudah siap memberikan keterangan apapun yang mau dia tanyakan, dia siap untuk melakukan. Bung Aiman, terangan itu. Bisa nggak? Tadi saya counter apa yang dikatakan oleh dia dan katakan Pak Ahok. Pak Ahok bilang kekuasaannya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menjadi anomali, ya kan? Ketika beliau menyatakan saya sudah buat masalah e-katalog. Ya kan, saya sudah usulkan, saya itu adalah warisan, adalah legacy saya. Itu tugas direksi, bukan tugas komisaris. Artinya, kalau kita konteksnya bicara masalah Patraniaga, dia bisa intervensi ke masalah itu, tapi enggak juga. Dia itu berulang kali, 3 kali kalau saya catat, 3 kali ditanyakan tentang masalah itu, dia nggak bisa jawab. Dia cuma jawab, saya ini komisaris, ya kan? Coba kasih saya direktur. Ya kan, saya akan pecat semua segala macam. Ternyata di 2024 dilihat lagi, dia tuh ditawarin jadi dirut, kemudian dia menolak oleh Pak Jokowi. Dia ngomong, ini Pak Jokowi ya, menawari dia dari, artinya dia itu diberikan tugas oleh Pak Jokowi. 2023, akhir 2023. Iya, dia diberikan tugas oleh Pak Jokowi dan dia menolak. Dia menolak. Karena waktu itu memang mau keluar dari Pertamina. Bukan, karena dia mau main golf. Karena setelah itu dia mau santai-santai, dia mau main golf. Dia itu kan mengundurkan diri dari Pertamina. Udah, di Najwa Shihab itu udah ada. 2023 buat apa jadi dirut? Dia mau santai-santai mau main golf. Biasa, gitu loh. Ketika santai-santai mau main golf itu artinya kan ada kelalaian di situ. Kan jadi, gitu kan? Fungsi pengawasannya. Bagaimana framing korupsi Patraniaga diarahkan ke kasus Ahok sama dia? Loh, gitu kan? Gak ada. Kita ngomongin Patraniaga kan? Ini unggul dari Liga Korupsi Indonesia. Tiba-tiba semuanya diarahkan kepada kasus Ahok yang sudah melakukan kerja kepada Pertamina itu kan? Buktinya ini. Bung Aiman. Anda bicara kasus korupsinya gimana? Anda bicara kasus korupsinya. Mas Guntur ya. Saya tidak meniadakan kinerja Ahok tentang masalah yang lain-lain. Korupsinya Patraniaga Anda ngomong dari tadi Anda kasih kesempatan. Kasus Patraniaga kenapa memangnya?
Loh, ya bicara dong. Ini kan temanya kan memang kasus korupsi Sekarang Patraniaga. kan yang jadi masalah ini kan omongannya Ahok seolah-olah dia pahlawan kesiangan. Loh, gitu siapa yang bilang pahlawan kesiangan, Bung? Loh, saya yang ngomong dia pahlawan kesiangan. Yang pahlawannya itu aparat penegak hukum. Ini adalah yang usaha untuk pahlawannya itu membongkar adalah Patraniaga. Ketika ada orang berusaha membongkar, kok Anda dia nggak ngomong semakin masalah itu, dia mendiskriminasi ngomongin ke dia? masalah yang lain. Loh. Ya kan, dia membongkar-bongkar masalah lain. Oke, baik, nanti kita akan panggilkan, tapi sebelumnya kita udah kedatangan Pak Sudirman Said, Menteri SDM, ya.